Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Karunia Galih Permadani selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium yang kedua. Pertemuan kali ini dilakukan oleh kelompok 10 dengan anggota Huriah Fitri Aabidah dengan NPM 06, Eka Febriana Makfiroh dengan NPM 064, Khofifah Ika Yunianti dengan NPM 112. Untuk pembahasannya terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, pendahuluan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Yang ketiga, peralatan keselamatan kerja. Yang keempat, prosedur penanganan kecelakaan. Yang kelima, penanganan atau pertolongan pertama kecelakaan kerja. Untuk yang pertama adalah pendahuluan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, pengertian dari laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja laboratorium untuk melakukan eksperimen dengan bahan kimia alat gelas dan alat khusus sehingga mampu berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, pengertian dari keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, bahan dan proses praktikum, tempat praktikum, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan praktikum. Menurut Salim pada tahun 2012, keselamatan kerja menyangkut segenap proses praktikum di laboratorium, sedangkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan yang terjadi pada saat praktikum berlangsung. Pembahasan yang kedua adalah usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Terdapat 15 poin untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam laboratorium. Yang pertama, peralatan yang digunakan secara umum dan frekuensi pemakaiannya cukup tinggi, serta peralatan yang sewaktu-waktu diperlukan dengan segera agar ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dicapai. Contohnya ember pasir, alat pemadam api, selimut tahan api, kotak P3K, pelindung mata, dan sejenisnya. Yang kedua, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus dan aman. Jauhkan dari nyala api, percikan api, serta cahaya matahari secara langsung. Ketiga, menyimpan bahan yang berbahaya atau beracun di tempat yang terkunci. 4. Melakukan latihan pemadaman dan pencegahan kebakaran secara periodik kepada pekerja. 5. Melengkapi tempat kerja dengan kran pusat untuk saluran air dan gas. 6. Melengkapi tempat kerja dengan saklar pusat untuk arus tenaga listrik dan saklar darurat. 7. Memastikan bahwa saluran gas, air, dan listrik telah tertutup sebelum meninggalkan ruang kerja. 8. Pemeriksaan rutin selang-selang penghubung kran gas yang menghubungkan antara tabung gas. 9. Melarang pekerja bermain, bergurau, atau berlarian di ruang kerja. 10. Memindahkan botol-botol besar yang berisi zat kimia dengan disangga pada bagian alasnya. Untuk pemindahan yang aman dapat menggunakan troli. 11. Mengeringkan segera lantai yang basah karena zat cair. 12. Tidak menambah atau membuat jaringan listrik tambahan. 13. Melaksanakan kegiatan laboratorium sesuai tata tertib. 14. Membuat tanda peringatan bahaya. 15. Perlindungan terhadap bahaya biologis. Selanjutnya adalah peralatan keselamatan kerja. Untuk gambar pertama adalah alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api ringan merupakan pertolongan pertama dalam menangani bahaya kebakaran. Alat ini memiliki spesifikasi dengan beberapa tipe. Yang pertama untuk tipe air, warna tabung merah padat, tipe busa, warna tabung merah dengan sabuk biru, tipe bahan kimia kering, warna tabung merah dengan sabuk putih, tipe karbon dioksida cair, warna tabung merah dengan sabuk hitam, tipe cairan dalam uap, warna tabung merah dengan sabuk kuning, tipe halon, warna tabung kuning padat, tipe bahan kimia basah, warna tabung merah dengan sabuk coklat.
Untuk gambar yang kedua adalah safety shower atau pengaman siraman. Alat ini merupakan perangkat keselamatan kerja di laboratorium yang fungsinya untuk keselamatan yang selalu terpasang pada dinding dan bersifat permanen. Tinggi dari alat ini standarnya adalah 190 sampai 200 cm dan pada bagian atas terdiri dari shower, yaitu tempat keluar air pada saat peralatan itu digunakan. Lalu gambar yang ketiga adalah pencuci mata atau eye wash. Pencuci mata ini digunakan untuk mencuci mata atau muka jika terkena bahan kimia. Pencucian dilakukan segera setelah muka atau mata terkena percikan cairan dari bahan kimia. Air dari pencuci mata dialirkan selama mungkin untuk menghilangkan sisa-sisa cairan bahan kimia yang menempel. Gambar yang keempat adalah almari asam atau foam hood. Alat ini merupakan bagian dari peralatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja di laboratorium kimia. Peralatan ini menyerupai almari yang pintunya dapat dibuka dengan cara digeser naik dan turun. Almari asam digunakan ketika pengguna laboratorium ingin menambahkan zat-zat yang bersifat asam kuat dan mudah menguap seperti asam sulfat. Uap asam sulfat pekat sangat berbahaya apabila sampai terhirup melalui hidung. Nah, untuk penggunaan dari almari asam yang baik dan benar adalah yang pertama, sebelum menggunakan almari asam, pastikan bahwa udara bebas dapat masuk ke dalam almari asam dan almari asam dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, jangan meletakkan suatu peralatan atau benda apapun yang dapat mengganggu masuknya udara ke dalam almari asam. Yang ketiga, melakukan pekerjaan paling tidak berjarak 15 cm dari pinggir almari asam. Yang keempat, jagalah kebersihan almari asam, segera singkirkan jika ada kotoran yang menempel pada bidang almari asam. Untuk gambar yang kelima adalah sepatu pengaman, yang merupakan peralatan keselamatan kerja pada bagian kaki. Dapat digunakan sepatu ini sebagai pelindung kaki. Sepatu yang baik adalah sepatu yang dapat menutup sampai bawah lutut, atau jika tidak, dapat menggunakan sepatu yang berada di atas mata kaki. Selanjutnya adalah kacamata pengaman atau safety goggles. Kacamata pengaman ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia pada saat bekerja di laboratorium kimia. Peralatan ini terbuat dari plastik tahan bahan kimia sehingga aman digunakan ketika terciprat oleh asam kuat ataupun basa kuat. Peralatan pelindung mata ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama adalah direct vented goggles yang umumnya digunakan untuk melindungi mata dari debu, namun tidak cocok untuk melindungi mata dari percikan atau uap bahan kimia. Tipe yang kedua adalah indirect vented goggles. Kacamata tipe ini cocok digunakan untuk melindungi mata dari kilauan cahaya dan debu, namun tidak cocok untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Tipe yang ketiga adalah non-vented goggles, yang baik digunakan untuk melindungi mata dari debu, uap, dan percikan bahan kimia. Selain itu juga dapat digunakan untuk melindungi mata dari gas berbahaya. Gambar yang selanjutnya adalah sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, baik bahan kimia cair maupun bahan kimia padat. Sarung tangan yang baik adalah yang dapat menutupi sampai bawah siku dan mempunyai kelenturan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah jas laboratorium. Jas laboratorium ini digunakan untuk melindungi dari bahan kimia cair, gas, ataupun padat. Jas laboratorium sendiri memiliki beberapa tipe ataupun bahan yang dapat digunakan. Yang pertama, flame resistant lab coat. Jas lab ini bahannya dilapisi material tahan api. Biasanya cocok digunakan untuk pekerja dengan peralatan atau bahan yang mengeluarkan panas seperti peleburan sampel tanah, pembakaran menggunakan tanur bersuhu tinggi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah 100% cotton lab coat yang biasa digunakan di laboratorium kimia umum seperti laboratorium kimia pendidikan. Dan yang ketiga, sintetik atau cotton blend. Biasanya terbuat dari 100% polyester atau campuran polyester atau cotton.
Seperti halnya cotton lab coat, jas ini digunakan di laboratorium kimia umum. Gambar yang ke-9 adalah masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Nah, oleh karena itu masker gas cocok digunakan agar gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Masker gas ini memiliki dua jenis. Yang pertama, masker gas biasa yang umumnya digunakan untuk keperluan umum seperti membuat larutan standar. Sedangkan masker gas khusus digunakan untuk menggunakan larutan atau bahan kimia yang memiliki gas berbahaya seperti asam klorida, asam sulfat, dan asam sulfida. Untuk gambar yang ke-10 adalah pelindung telinga yang digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan oleh alat tertentu, contohnya autoclave, penghalus sampel tanah atau crusher, sonikator, dan pencuci alat-alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Yang terakhir adalah pintu keluar darurat. Pintu ini digunakan untuk keadaan darurat saja dan tidak boleh digunakan untuk keperluan umum, contohnya saat keadaan darurat gempa dan kebakaran. Selanjutnya adalah prosedur penanganan kecelakaan. Ada 3 faktor penting yang berpengaruh bagaimana situasi kerja di laboratorium dapat terbentuk. Yang pertama, secara internal, kesadaran dan pemahaman siswa terhadap dirinya sendiri memegang peran vital bagi persiapan dan proses kerja laboratorium. Hal ini menyangkut kemampuan kerja laboratorium yang bisa mereka lakukan, latar belakang kesehatan, serta ketahanan kondisi baik fisik maupun mental. Yang kedua yaitu faktor eksternal, baik aspek fisik tempat kerja, seperti kondisi bangunan, ketersediaan meja dan kursi, suasana, maupun aspek sosial yang bersumber dari orang lain akan berpengaruh bagi bentuk interaksi yang terjadi antara keduanya. Yang ketiga, pemahaman dan pengkondisian yang baik akan faktor internal, eksternal, dan proses interaksi dapat memberi dampak bagi kondisi keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, bahaya kerja di laboratorium dapat berupa bahaya fisik, contohnya infeksi, terluka, cedera, atau cacat, serta bahaya kesehatan mental seperti stres, shock, ketakutan, yang bila intensitasnya meningkat dapat menjadi kehilangan kesadaran, bahkan kematian. Untuk sumber bahaya dapat dibedakan menjadi beberapa sumber. Yang pertama, perangkat atau alat-alat laboratorium seperti pecahan kaca, pisau bedah, korek api, atau alat-alat logam. Yang kedua, bahan-bahan fisik, kimia, dan biologis. Contohnya, suhu panas atau dingin, suara, gelombang elektromagnet, larutan asam, basa, alkohol, kloroform, jamur, bakteri, serbuk sari, atau racun gigitan serangga. Dan yang ketiga, proses kerja laboratorium. Contohnya, kesalahan prosedur, penggunaan alat yang tidak tepat, atau faktor psikologi kerja seperti terburu-buru, takut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengenai penanganan atau pertolongan pertama kecelakaan kerja. Pengertian dari pertolongan pertama atau first aid adalah upaya penanganan segera terhadap kecelakaan untuk mencegah resiko bahaya yang lebih parah atau besar, baik fisik maupun mental terhadap korban melalui tindakan medis mendasar. Hal yang perlu dilakukan untuk memberi pertolongan pertama adalah yang pertama, bersiap tenang, tidak panik, dan berpikir jernih untuk menciptakan kondisi tenang dan nyaman bagi korban dan orang lain. Yang kedua, melakukan identifikasi bahaya dan seleksi penanganan secara jernih melalui analisis gejala-gejala yang ada, serta jenis obat atau penanganan yang tepat. Yang ketiga, memberikan bantuan sesegera mungkin secara tepat dan representatif, termasuk dengan menghubungi tenaga medis yang berkompeten untuk penanganan yang lebih baik atau membawa korban ke rumah sakit. Selanjutnya, secara spesifik, tindakan penanganan terhadap kecelakaan dapat dilakukan untuk kasus-kasus kontaminasi bahan kimia, kebakaran, dan luka atau infeksi. Yang pertama, kontaminasi bahan kimia pada mata atau kulit. Caranya, segera membasuh mata dengan air jernih yang mengalir minimal 15 menit atau sampai gejala resiko berkurang. Jangan menggunakan obat yang tidak diyakini pengaruh klinisnya sampai tenaga medis menangani.
Yang kedua, kebakaran yang mengenai kulit. Bila minor, basuh dengan kapas basah dan diberi krim pelembab pencegah iritasi. Apabila mayor, jangan dibasuh dengan air, tetapi langsung lilit dengan kasa kering dan upayakan korban tetap dalam keadaan hangat untuk menghindari syok. Apabila kebakaran ini terjadi pada baju kerja atau material lain, segera memadamkan api dengan kain atau selimut basah, busa pemadam, atau pancuran. Yang ketiga, luka atau infeksi. Apabila luka minor dan darah mengucur, gunakan sarung tangan non-alergenik untuk mengendalikan pendarahan. Apabila ada luka yang terbuka, bersihkan dengan menggunakan alkohol dan tutup dengan krim dan juga perban. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan pada materi kali ini, yang pertama, keselamatan kerja pada laboratorium adalah keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, bahan dan proses praktikum, tempat dan lingkungan praktikum, serta cara melakukan praktikum. Kedua, pada pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa hal yang wajib diketahui untuk mencegah kecelakaan di laboratorium. Selain itu, peralatan keselamatan pada laboratorium juga merupakan hal yang penting untuk menjaga keselamatan saat praktikum. Yang ketiga, beberapa peralatan keselamatan kerja laboratorium antara lain alat pemadam api ringan, safety shower, pencuci mata, almari asam, sepatu pengaman, sarung tangan, kacamata pengamatan, jas laboratorium, masker gas, pelindung telinga, serta pintu keluar darurat. Yang keempat, hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga keselamatan kerja laboratorium adalah prosedur penanganan kecelakaan. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan jika terjadi kecelakaan di laboratorium yaitu bersikap tenang, tidak panik, dan berpikir jernih, melakukan identifikasi bahaya dan memilih penanganan yang tepat, memberikan bantuan pertolongan pertama, atau dapat dengan menghubungi medis untuk menolong korban. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih dari kelompok 10, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Untuk sesi diskusi kami lakukan melalui Elita. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.